Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prasetyo dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PI, bagaimana latar belakangnya serta tokoh-tokoh yang ada di dalam Perhimpunan Indonesia tersebut. Nah, jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Perhimpunan Indonesia serta beberapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Bapak Purnomo MPD selaku Baiklah, kita mulai dari latar belakang menurut beberapa kutipan sumber sejarah lainnya, pada awal pendirinya Perhimpunan Indonesia memiliki sebutan Indische Vereniging. Kemudian pada sekitar tahun 1922 Indonesia tersebut berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Adapun tujuan pendirian organisasi Perhimpunan Indonesia pada organisasi ini sendiri ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia. Atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan organisasi ini sendiri memiliki semboyan yang berbunyi Indonesia Merdeka Sekarang atau HAI. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia yang atau dulu disebut Indische Vereniging terbentuk hanya perkumpulan yang bersifat sosial, tempat para mahasiswa Indonesia di Belanda berkumpul dan setelah memimpin Indische Park tiba di Belanda, namun setelah pemimpin Indische Park tiba di Belanda, Indische Vereniging tidak lagi bersifat sosial, tapi sudah berkembang ke arah politik dan bertujuan untuk menciptakan Indonesia merdeka. Indische Vereniging sendiri berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan tidak lagi menjadi organisasi yang bersifat sosial, tapi telah menjadi organisasi radikal. Ya, pendirinya sudah jelas ya teman-teman, itu adalah Sultan Kesayangan mereka adalah para mahasiswa perintis nama organisasi Perhimpunan Indonesia, Hatta menjadi Vorsitzender atau ketua.
untuk Perhimpunan Indonesia terlama yaitu sejak tahun 1926 hingga 1930. Tokoh lain yang menjadi anggota organisasi ini antara lain yaitu Ahmad Subarjo, Sugiman Wirosayodjo, Arnold Monoloto, serta Sudibyo Wirojoyo, Profesor Muhammad Sunario Sastrowardoyo, Sastro Samoyono, Abdul Majid, Sultan Syahrir, Sutomo, serta Ali Sastrowardoyo, Nirata, pada 22 Maret 1928, gerakan PI pun sudah tidak dilakukan lagi di Belanda. Gerakan PI mulai berpindah ke Indonesia dan berlanjut. Organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 asas pokok, yaitu yang pertama yaitu bangsa Indonesia harus bersatu, padu berjuang melawan kolonial Belanda. PI menjadi organisasi politik bersifat radikal setelah mendapat banyak pengaruh dari tokoh pergerakan nasional Muhammad Hatta. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia yang utama adalah menyebarkan semangat persatuan untuk menentang penjajah Belanda dari Belanda, karakteristik serta pembedanya. Kemudian Indonesia ingin menentukan nasib sendiri, serta bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tahun 1864, pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Kesempatan tersebut berdampak pada banyaknya lulusan yang dihasilkan. Sementara sekolah tak lagi mencukupi kebutuhan para lulusan yang ingin melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Maka sejak awal abad ke-20 mulai banyak pemuda-pemuda Indonesia pergi ke Belanda untuk meneruskan studi di perguruan tinggi. Nah, meningkatnya jumlah mahasiswa yang datang ke Belanda muncullah kebutuhan untuk masuk dalam sebuah perkumpulan. Gagasan untuk menggabungkan diri dengan Budi Utomo dan Indi Supartis ternyata kurang sesuai. Dibutuhkan organisasi yang tidak hanya menaungi golongan priai, golongan Indo, Belanda, atau etnis tertentu. Nah, pada tahun 1908 didirikanlah Indische Vereniging seperti yang tadi awal sudah saya ceritakan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Ini kembali saya ceritakan untuk kegiatan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Nah, seperti yang pertama tadi, bahwa Perhimpunan Indonesia ini diciptakan oleh Noto Suroto dan Sultan Kesayangan menjadi pelopor pendiri organisasi tersebut. Awalnya Indische Vereniging bukan merupakan organisasi politik di Belanda, namun hanya sebuah perkumpulan sosial atau tempat para mahasiswa melewatkan waktu senangnya. Meski berawal dari sebuah perkumpulan sederhana, pendirian Indische Vereniging ini memiliki arti penting, teman-teman. Pertama, Indische Vereniging ini membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda. Yang kedua, Indische Vereniging ini bukanlah perkumpulan biasa, karena dalam pasal kedua anggaran dasar Indische Vereniging ini jelas disebutkan memajukan kepentingan bersama dari industri negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Perhimpunan Indonesia sebelumnya kegiatan di Belanda itu untuk benar-benar memajukan kepentingan bersama. Jadi bukan untuk
individu saja. Mulanya Indische Vereniging ini merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Jadi untuk sebuah kegiatan pemuda Indonesia di negeri Belanda untuk memajukan mahasiswanya itu sendiri dan mempelopori Indonesia ke kawasan internasional. Indische Vereniging mulai meluaskan wawasannya kepada persoalan di tanah air dan memasuki bidang politik sejak bergabungnya Suwardi Suryo Djiningrat, Cipto Mangunkusumo dan DFE Douwesdekker tahun 1913. Pada saat tokoh tiga serangkai tersebut diasingkan di Belanda. Jadi bergabungnya tiga serangkai tersebut ke Belanda karena diasingkan dari tanah air ke negeri Belanda. Tiga serangkai ke dalam Indische Vereniging menimbulkan berbagai pertentangan. Di antaranya anggota Indische Vereniging pertentangan antara ide asosiasi yang dibawa oleh Marcos dan ide nasionalisme yang dibawa Indische Vereniging menjadi bahan perdebatan sendiri. Noto Suroto beranggapan bahwa Hindia Belanda memerlukan perlindungan militer dari pemerintahan kolonial Belanda. Bagi tiga serangkai, terutama Douwesdekker dan Cipto, ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Suroto tidak bisa diterima. Nah, menurut mereka, Indonesia membutuhkan penghormatan yang lebih dari itu. Indonesia tidak membutuhkan perlindungan militer dari pemerintahan kolonial Belanda. Hanya Indonesia membutuhkan kemerdekaan yang terutama dalam bidang pendidikan dan partisipasi politik. Semangat zaman yang mulai berubah mampu mengubah pandangan Indische Vereniging tersendiri, teman-teman, tentang pemerintah Belanda sebagai pelindung Hindia Belanda. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi juga mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Nah, di tahun 1916 terbitlah majalah berkala Hindia Putra. Tanggal 14 April 1917 atau 1 tahun kemudian, Indische Vereniging mengadakan pertemuan dengan partai politik untuk pertama kalinya di Indonesia seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Jadi banyak sekali teman-teman kegiatan Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda ini, teman-teman. Bahkan sebelum tiga serangkai masuk pun kegiatan positif banyak yang dilakukan. Nah, kemudian karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik, maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politik. Itu jelas, terdapat sebuah fakta menarik, yaitu digunakannya kata Indonesia dan Indonesia, orang Indonesia oleh Suryo Putro selama pertemuan berlangsung. Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Putra nomor 9 tahun 1917. Kemudian kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti Indi atau Hindia dan Indiers atau orang Hindia yang sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1922 organisasi tersebut berubah menjadi Indische Vereniging. Dengan demikian, penggunaan kata Indonesia secara politis mulai dipakai sejak tahun 1922 untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Sejak berubahnya nama Indische Vereniging menjadi Indische Vereniging tahun 1922, organisasi Indische Vereniging semakin berhaluan politik. Untuk pertama kali kata Indonesia dimaknai secara politis. Penggunaan nama Indonesia memiliki arti penting, teman-teman. Pertama, untuk menunjukkan identitas bangsa itu jelas. Kedua, bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri, tidak dapat disamakan dengan kepribadian bangsa Belanda atau bangsa lainnya. Ketiga, kata Indonesia menunjukkan tujuan ke arah pembentukan negara nasional yang lebih dekat. Jadi itu tadi pembahasan dari saya sekilas tentang latar belakang PI atau Perhimpunan Indonesia serta tokoh tiga serangkai dari Indische Vereniging yang muncul dalam organisasi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, serta kegiatan-kegiatan apa saja
yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, serta sampai dikenal oleh kalangan internasional lainnya. Jadi mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada teman-teman saya mohon maaf sekali jika pembahasan saya kurang jelas dan kurang banyak materi yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itu saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.